Assalamualaikum. Memanen daun cincau hijau, oke? Dan ibu dia akan membuat cincau hijau untuk hari ini. Ayo kita petik, kita panen. Ayo. Dan ini guys tanamannya. Dan ibu dia harus membuang ini dulu campur sama pare guys. Tapi batang pohon parenya sudah mati, sudah panen, sudah selesai. Jadi harus bu dia buang pakai gunting mungkin. Dan bu dia akan memperbanyak cincau hijaunya. Kita banyakin cincau hijau, kita petik. Seperti inilah jenis cincau hijau bu dia. Dia jenis kecil, tapi enak guys, segar, hijau sekali. Oke, sekarang kita panen, kita letakkan di. Dan bu dia ambil tempat, bu dia letakkan sini aja. Ini posisi bu dia ada di sumur, karena bu dia nanam di sumur. Dan bu dia semalam itu kemarin bu dia membuat ini guys, membuat tungku. Nggak tahu ini benar apa enggak, bu dia sendiri yang buat ini. Dan ini tungku bu dia, ini bu dia beri besi untuk jenjangan, untuk apa, naruh nggone panci gitu loh. Langsung ini kayu-kayu bekas itu harus dimanfaatkan sama bu dia untuk masak. Ini belum selesai guys, belum dikasih pintu, harus kasih tutup pintu untuk oven. Bakarnya di sini, ovennya di sini guys. Kita coba. Dan ini cor-coran buatan bu dia. Bu dia letakkan besi sedikit dan bu dia letakkan kayu dan dicor seperti ini, kuat guys. Dan kita siap untuk panen. Bu dia panen dulu. Yuk rek. Puasa Arafah guys, jadi lebih segar kita membuat daun cincau untuk berbuka puasa. Oke. Ini niat bu dia tanam di sumur guys, karena kan tanaman ini rimbun sekali. Dan bu dia nggak nyampur dengan batang pohon apapun juga. Kita letakkan sini. Oke. Dan ntar bu dia akan petik dulu. Dan bu dia akan metik dulu sebelum dipetik. Bu dia membuang bekas dahan-dahan kering ini nggak penting, ini harus dibuang. Ini bekas tanaman, ini bekas tanaman pare guys. Dan ini kering, kita letakkan gini, kita buat masak untuk tungku, letakkan sini. Jadi semuanya enggak terbuang. Kemudian ini semua nanti kita rapikan guys. Kemudian rapikan, dirayap-rayap sini semuanya biar nggak terlalu rumpun. Kayak gini lah guys. Nih, asik, kita panen dulu. Dan semua ini tinggi sekali guys, jadi nggak terlalu bisa dia nggak nanti jinjit rek, juga rek, wonge dukun. Alhamdulillah. Ini nanti kita ambil semua, kita ambil yang agak banyak karena kita mau buat biar agak kental sekali. Ya secukupnya kita tutupkan. Kira ini. Dengan kering ini nggak penting kali. Sudah waktunya ini dibuang. Seperti inilah karena ibu dia.
dibersihin, dirapiin ini mungkin. Oh ini daunnya. Ya apa ini buka kafe gitu ya apa? Ini daun-daunnya ini kalau kita ambilin, kita buat kayak gini guys, dia lebih subur daripada yang dibiarkan. Karena dia menguning dan nggak sempat lagi untuk tumbuh yang baru. Nanti dia bagus. Nah, kalau bisa itu dipatah gini guys. Kalau dia terlalu melonglai, kita patah. Kayak gini yang terlalu kurang subur, kita patahin aja. Nanti dia tumbuh besar, gemuk-gemuk. Asik. Kita kalau dirapikan ini, nah ini urusan dia nanti. Masuk ke sana. Oh beningnya, masya Allah. Yang kayak gini guys, yang ini nggak beruntung ini. Ini kita harus potong ini. Terlalu kurus kita potong. Jangan dibiarin, dia harus gemuk. Kalau gemuk dia pengaruh daunnya juga ikutan gemuk guys. Jadi harus kita rapikan gitu guys. Nanti baru kita olah buat cincau, minuman dari cincau. Oke. Buat olahan seperti ini guys. Jadi dia letakkan sini. Nah seperti ini guys, kita ambil secukupnya yang kita mau. Kita cuci bersih. Jangan sampai ada kayaknya kena hama ini guys. Ini ada sedikit hama. Ini caranya kita hilangkan aja gitu. Atau kita potong, kita buang. Dan daun cincaunya sudah ada segini guys. Ini semua daun cincau hijau. Oke. Kayaknya cukup nggak ini? Kurang ya? Kurang, kita ambil lagi. Di atas masih banyak kok. Nggak perlu khawatir guys. Kita harus manfaatkan apa yang ada ya. Ya. Ada yang naik ke bawah guys, sudah melayar ke bawah. Udah berapa hari dia nggak masuk ke sumur ke ruangan sini. Ini belakang di dekat dapur Budia buat dapur kotor. Budia lagi main-main juga suka masak-masakan di sini. Ada angin dari atas, kadang ada hujan juga. Jatuh nggak kena kita guys, karena separuh ada putus, separuh enggak. Ini kita potong. Ini cukup sekali untuk kita buat makanan. Ini juga penting. Dan nanti rapikan ini. Kita rapikan ini benar-benar kita rapikan biar bagus. Kadang Budia senang sekali guys, nggak ada apa-apa juga, limbah sumur kepengen aja, kepengen kita coba, kenapa enggak? Mandi air sumur juga airnya kan guys. Nanti dirapikan. Daun-daun kering ini harus kita lenyapkan dari sini. Nanti kita ganti sama tanaman yang lain. Jadi mau nanam di sini juga, kayak kacang atau apa mungkin di sini guys. Dirapin ke di tembok. Mungkin kayak jenis kacang atau jenis
tumis tomat tidak bisa. Insya Allah ya guys ya. Oke, sekarang ini cukup untuk buat cincau. Kita cuci dulu ya. Dia cuci dulu. Mana ini cucinya? Cucinya di sini aja. Enggak repot-repot. Ini ada bak. Di sini ada 2 bak. Kita isi air. Biasakan guys, kalau setelah kita memetik daun-daun panenan, segera disiram biar dia nggak ngambek. Jadi siram guys, jadi dia segar lagi, biarpun dia dahannya terpotong-potong, kita siram. Ini kita pasang. Melihat kebiasaan Budia, coba ya, coba apa yang Budia kerjakan. Budia di sini sudah kotor semua karena Budia habis merontokkan daun-daun yang kering. Kita cuci sampai bersih, kita tengok mungkin ada kotor-kotoran di daun, baru kita kerjain ya. Jangan biarkan kayak ada binatang yang bumbu kayak kuning-kuning atau apapun juga di daun-daun, segera dibasmi. Jangan enggak. Buang juga airnya, kita buang. Bahan untuk membuat santan kuah untuk cincau, Budia gunakan ini guys, daun pandan, kelapa bisa kelapa dari parutan kelapa, bisa kelapa ini sasetan, dan gulanya secukupnya ya, dirasa aja mana secukupnya. Ini beri sedikit garam guys, sejumpun garam, beri sedikit garam, dikit aja garam, oke? Untuk biar dia agak gurih gitu guys, jadi nggak tawar. Dan kita olah, kita rebus dengan air, kita tuang gula, kita tuang pandan dan santan. Santan sebelumnya kita masak, kita masukkan dulu guys, karena takut nanti nggak pecah, nggak nyatu. Ada yang melembung kayak apa, jadi gini ya. Jadi kita satukan dulu, kita beri secumpun garam, cukup garam, kurang sedikit lagi, biar gurih guys, biar agak nggak tawar. Baru kita nyalakan api, oke? Ini untuk santannya, untuk santan. Bisa juga gulanya nggak pakai dituang ke sini guys, ininya bisa asin, tawar, asin. Gulanya pakai kincir, pakai kincah, bisa juga. Gula dimasak, gula merah dimasak, itu bisa juga pakai pandan. Baru dikicirkan ke gelas masing-masing, bisa juga. Oke?
santannya, agak kentalkan sedikit. Dia buat secukupnya, enggak buat banyak-banyak guys. Yuk kita nyalakan api, oke? Juga kita beri susu ini ya, kental manis. Sedikit aja kita tuang susu biar enak guys ya, oke? Kita tuang susu sedikit, oke? Sedikit aja, ini cukup biar dia rasanya enak guys, agak gurih-gurih gimana gitu, kental dan enak. Dan kalau kita memberikan susu dengan santan, susu itu nggak akan terasa lagi guys, jadi gak enak gitu loh Rek. Jadi rasanya itu gurih, santannya itu gurih gitu, lebih gurih daripada nggak dikasih susu. Oke, enak, jadi kental putih guys. Oke? Sehingga meredak, sampai meredak kita tetap aduk, jangan sampai dia pecah santannya, oke? Kan nggak bagus kalau pecah guys. Misah antara santan dan air, jadi harus seperti ini, oke? Nanti kalau ngeredak lagi kita aduk sebentar lagi, kita biarin, kita aduk lagi sebentar lagi, oke? Ini guys. Dan santan kental yang untuk airnya sudah jadi guys, sudah jadi. Kita dinginkan, kita harus aduk ini guys, jangan sampai dia pecah, tetap kental, oke? Tetap kental, oke? Dan kita matikan, kita dinginkan dulu untuk buka puasa guys untuk hari ini sampai meredak, baru kita matikan, oke? Daun cincau dia udah cuci tangan, oke? Dan daun cincau udah bersih, kita cuci bersih. Kita letakkan dalam baskom apa aja guys, yang penting ada baskom. Udah gitu kita hancurkan ini guys. Kalau pakai blender juga bisa, tapi kalau pakai blender tuh kadang itu berbusa. Kalau bisa nggak pakai blender tuh. Ini semangkok aja dulu. Dan daun kita letakkan ke tumbukan, bisa pakai tumbukan guys. Kalau pakai tumbukan itu dia nggak mudah kayak apa namanya, untuk itu loh Rek, apa sih untuk itu ya, apa untuk itu nak, berbusa, nggak sampai berbusa gitu guys. Kalau kita jus dia bisa, tapi disaring berbusa, banyak busanya guys, terbuang-buang. Jadi lebih baik kita tumbuk dan kita peras seperti kita tumbuk baru kita peras. Oke, seterusnya ini ya kita tambahin lagi, ditambahin meneret, tambahin lagi. Cukup ini, udah gitu kita ambil isinya. Harusnya pakai sendok ya guys ya, nggak bisa pakai ini. Kita ambil isinya, kita letakkan sini. Jangan kasih air dulu guys, nanti susah nanti kalau kasih air. Jadi gini dulu ya. Kita ambil lagi, kita peras. Ini air ini udah air bagus, udah air minum guys. Jadi gunakan air yang sudah matang atau air biasa, air minum soha, air aqua. Jadi ini gini, desek cicil nong ini Rek, dicicil nong. Baru ditumbuk, yuk kita tumbuk lagi. Kita kumpulin tumbukannya, baru kita apa namanya, diremetin jadi lendirnya biar keluar, oke? Dan ini sudah numbukannya. Kita nggak berikan air dulu guys, jangan diberikan air dulu, oke? Nanti air kalau selesai semua tumbukan baru kasih air, baru kita remas pakai air, oke?
Dan semuanya kita masukkan guys, yang udah ditumbuk, daun cincau tadi yang udah ditumbuk kita letakkan dalam air yang segini dulu guys, biar nggak susah menghaluskannya. Kita remet-remet kayak diambil sarinya. Kita harus mencari sari dari daun cincau yang udah kita tumbuk, oke? Sampai dia habis daunnya, sampai hijau warna air. Terus kita giniin sampai dia berserat-serat dan putih, oke? Jangan lupa cuci tangan dulu guys. Kalau menggunakan kaos tangan juga bisa, tapi nggak mungkin karena kalau menggunakan kaos tangan susah untuk nyeratkan daun ini, dan cincau ini susah. Dia pun sudah ditumbuk, dia nggak mau kita tambah air lagi sampai dia bagus, sampai hijau dan perasan ini sampai mutih. Kita harus buat seperti itu, oke? Harus bisa buat terus. Cincau yang telah kita haluskan, kita remat-remat, kita tuang ke dalam baskom atau apapun juga, kita tuang, kita saring ya guys ya. Enggak kental rek. Nah gini caranya, kita saring dan kita peras. Kita ambil dulu perasannya, kita ambil dulu guys. Sebenarnya ini masih kurang perasannya ini, tapi nggak apa-apa karena dia orangnya sedikit, jadi nggak perlu banyak-banyak. Ini perasan kita buang, nggak apa-apa, kita saringan, kita taruh di bawah sini. Yang penting kita meras yang daun tumbuknya dulu ya, baru nanti kita angkat saringannya biar tumpah semua airnya. Jangan satu-satu guys, dituang semua aja lebih baik. Di atas baskom dan kasih saringan tuangnya ya, nggak usah satu perasan nggak usah, begini. Jadi posisi udah di bawah dalam baskom. Oke, seterusnya nah kita angkat ke atas, kita saring. Dan kita peras nanti ya sampai turun airnya semua. Sisa dari daun-daun ini kita peras seperti ini guys. Oke, ini Bu Dia harus matikan karena Bu Dia nggak ada yang pegangin. Seperti inilah penampakannya guys. Jika kita peras dan kita saring, kita saring seperti ini, nggak ada gelembungan lagi, nggak ada sama sekali gelembungan guys. Oke, tapi kalau kita jus pasti akan nampak kayak busa. Lebih baik kita tumbuk dan kita saring. Kita tumbuk pakai ini guys dan kita saring. Kita tuang sekarang ke tempat. Kita tuang ke tempat dan kita letakkan ke dalam kulkas pendingin, oke? Biar dia padat dulu guys. Tanpa gelembungan, nggak ada gelembungan sedikit pun, nggak ada ya, bersih, nggak ada gelembungan sedikit pun. Nih, sedikit pun nggak ada, oke? Nggak ada busa. Caranya ditumbuk dan diperas. Kalau di blender juga bisa guys, tapi banyak gelembungan, banyak busa yang sangat kurang enak gitu guys. Kalau dimakan tuh ada kayak suara kayak keses gitu kan. Ini seperti cincau. Dan ini santannya yang tadi guys. Ini kita dinginkan ke dalam kulkas. Kita iris-iris, masukkan ke dalam gelas. Kita tuang santan. Gula dalam santan ini bisa kita masukkan santan sama gula. Bisa juga santan biasa dicampur sama garam.
Dan gula kita buat sirup, gula merah dimasak sampai kental, baru di gula gosong atau gula merah, baru dibuat sirup. Di atasnya gelas itu kita tuang gula merah. Jadi bukan di sini gulanya, bisa juga. Atau seperti budia ini gulanya ada di sini guys, langsung, jadi nggak praktis. Ya, ayo kita letakkan dalam kulkas dulu. Cincau hijau. Dan ini hasilnya guys. Cincau hijaunya dia padat sekali, padat sekali guys. Ini jenis cincau hijau. Coba Budia udah cuci tangan seperti ini guys. Dan bagus kan, padat. Oke, sekarang dan ini santannya udah Budia masukkan kulkas biar dingin. Dan Budia siap untuk mengiris ke dalam situ ya guys ya. Dan ini hasilnya guys, cincau hijau sudah Budia potong-potong. Dan sekarang Budia akan tuang santannya. Oke, kita tuang santannya karena santan ini sudah manis guys. Jadi nggak perlu lagi dikasih kicir, gula kicir. Jadi kalau umpama mau pakai gula kicir nggak apa-apa, berarti santannya nggak usah manis. Oke, seperti ini loh penampakannya. Oke, kita tuang satunya lagi. Tuang satunya lagi. Ini cukup sederhana dan murah meriah guys. Vitaminnya juga tinggi karena zat hijau daunnya itu kental banget. Dan ini jadinya. Wow, bisa juga kita kasih batu es guys, atau enggak juga nggak apa-apa kalau udah posisi udah dingin. Oke, coba kita aduk dalamnya. Padat dan tidak berbusa, nggak berbusa guys. Oke, Ibu Dia cukupkan di sini dulu vlogan Ibu Dia untuk membuat cincau hijau guys ya. Dan sampai jumpa lagi di vlogan Ibu Dia yang berikutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung Ibu Dia ya. Assalamualaikum. Minal aidin wal faidin untuk semuanya.